Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin membahas ada dua kabar atau situasi. Pertama adalah dari Fabrizio Romano yang menginformasikan kalau Ugarte ini Manuel Ugarte telah menyetujui personal terms dengan Manchester United. Kontrak telah didiskusikan dan pemain ingin pindah ke Manchester United walaupun tanpa Champions League. Klub-klub pembicaraan dari klub antara klub Manchester United ini dan juga PSG terus berlanjut, dan juga beberapa klub ikut di sana. Oke, agen dari Leny Zoro ini juga sama ya, Jorge Mendes juga agen dari Manuel Ugarte. Jadi itu kabar yang paling aktual sih terkait dengan Manuel Ugarte. Di situasi lainnya juga disebutkan bahwa Manchester United nampaknya harus melepas dulu pemain tengahnya. Disebutkan antara Casemiro atau Scott McTominay. Ada ketertarikan dari Turki, ada dari klub Turki Galatasaray untuk Scott McTominay. Sementara ketertarikan dari Casemiro ini justru dari Saudi untuk Casemiro ini justru semakin redup. Nah, di kabar lainnya dari L'Equipe ini harian olahraga Prancis, disebutkan Manuel Ugarte telah meraih kesepakatan dengan Manchester United, kesepakatan personal ya. Dan sekarang ini posisi dari Manchester United dan juga PSG yang belum sejajar, searah. PSG ingin 59 juta pounds berarti lebih dari 65 juta euro menurut gue ya. Dan Manchester United tidak ingin membayar angka tersebut, bahkan sedang mempertimbangkan untuk meminjam dulu dengan opsi membeli. Nah, ini situasi yang menurut gue agak complicated bahkan, karena sang pemain sudah setuju ke Manchester United, tapi bagaimana pembicaraan dari klub. Di sisi lain, Joao Neves juga disebutkan akan datang ke PSG dan menurut gue dengan posisi yang nyaris sama, Manuel Ugarte dan juga Joao Neves ini kayaknya akan ada keterkaitan satu dengan yang lain. Gue pikir sangat kecil kemungkinan Manuel Ugarte tetap di Parc des Princes, lalu ada Joao Neves. Ini akan memberikan kesulitan ya bagi perkembangan dua pemain muda ini. Nah, sekarang situasinya kira-kira seperti apa? Akankah Manuel Ugarte bisa datang ke Old Trafford? Menurut gue peluang itu tetap ada. Gue melihat bagaimana situasi kinerja di bursa transfer kali ini dari manajemen baru Manchester United ini luar biasa, penuh dengan kejutan. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan memiliki terobosan-terobosan ya, usaha untuk mendatangkan Manuel Ugarte di Old Trafford. Tadi disebutkan mereka ingin meminjam dulu dengan opsi membeli. Itu menurut gue bisa jadi hal yang akan menjadi kenyataan ya. Mungkin harganya bisa jadi akan naik. Jadi membeli pun mungkin angkanya akan lebih dari berapa tadi disebutkan kan, di angka 59 juta pounds. Mungkin Manchester United bisa jadi akan memberikan tawaran yang lebih tinggi, tapi ya dipinjam dulu dengan mungkin pembayaran di dalam 3 tahun seperti Joshua Zirkzee. Itu kan juga bisa terjadi. Jadi ada banyak langkah, menurut gua kemungkinan itu juga tetap saja terbuka, bahkan terbuka lebar. Di sisi lain gue ingin melihat memang ada pendekatan strategi yang berbeda nih, cara-cara yang dilakukan oleh Manchester United ya, manajemen di bursa transfer kali ini dibanding dengan paling tidak 2 musim belakangan, di mana di 2 musim belakangan Manchester United lebih mengedepankan pendekatan ke klub dulu, baru ke pemain. Sementara saat ini mereka bahkan secara lebih detail kesepakatan itu diraih dengan sang pemain dulu, tapi diraih pun juga dengan betul-betul 100%. Sehingga ini memudahkan situasi ya, negosiasi dengan klub, di mana pada saat itu pemain sudah ingin bergabung ke Manchester United. Jadi klub pun juga tidak bisa bersikukuh ya, karena ini akan bisa memberikan imbas yang tidak bagus bagi hubungan antara pemain dengan klubnya. Dan terkait dengan imbas ataupun juga hubungan, gue melihat begini, kedatangan Leny Zoro ke Manchester United ini agak sedikit berbelok ya, dari Manuel Ugarte ke Leny Zoro, bisa jadi akan berpengaruh ke negosiasi Manchester United dengan Jared Brandtwaite dan juga Matthijs de Ligt. Kenapa? Saat ini posisi dari Manchester United balik lagi nih, mereka dalam posisi yang bagus. Mereka bisa saja mengatakan kepada pihak Bayern Munchen, oke, kalau tidak mau kita sudah punya Leny Zoro. Sang pemain sudah pingin loh gabung dengan kita. Pun juga dengan Jared Brandtwaite. Sehingga ini bisa
membuka peluang ya, baik itu Everton maupun juga Bayern Munchen untuk lebih lunak, untuk lebih soft dalam melakukan negosiasi dengan Manchester United. Dan menurut gue ya ini sekali lagi juga langkah maupun strategi yang berbeda, yang sangat sekali lagi sangat unik dan juga sangat menarik yang ditempuh oleh manajemen baru dari Manchester United. Kita akan lihat ya seperti apa. Dan untuk menutup video kali ini gue ingin membahas preview friendly uji coba ya pre-season pertandingan kedua Manchester United akan menghadapi Glasgow Rangers di Indonesia. Ini waktu Indonesia Barat akan jam 10 malam, akan dilangsungkan jam 10 malam hari Sabtu. Ya, Manchester United ketika menghadapi Rosenborg, Manchester United kalah, dan menurut gue memang konsentrasinya lebih ke fitness, kebugaran pemain. Dan nampaknya situasi kali ini dengan menghadapi Glasgow Rangers seharusnya berbeda. Seharusnya Manchester United sudah bisa mulai memainkan pola yang diinginkan dengan lebih rapi. Erik ten Hag sempat mengeluhkan ya bagaimana pemain itu mendengarkan instruksi, tapi bagaimana mereka mengimplementasikan di atas lapangan ini tidak bagus. Apakah ada miskomunikasi, apakah ada kesulitan? Menurut gua ini harus dicari solusinya, dan dari squad ya akan ada situasi yang berbeda. Kalau gua ambil misalnya dari manunited.com, Scott McTominay ini disebutkan sudah kembali latihan, artinya sangat terbuka peluang untuk dimainkan ketika menghadapi Glasgow Rangers nanti. Lalu juga Jadon Sancho, Casemiro, Mason Mount, Hannibal, Maesbury ini latihan ya. Juga disebutkan Jadon Sancho serta Harry Maguire. Lalu Andre Onana dan juga Ahmad ini terlihat latihan ya, walaupun di hari Senin tidak terlibat di pertandingan menghadapi Rosenborg. Jadi bisa jadi akan lebih banyak tim utama yang terlibat karena situasi fisik yang nampaknya sudah siap paling tidak untuk diturunkan mereka ketika sebelumnya mereka lebih mempersiapkan situasi fisik ini di Carrington. Nah, kalau ini diturunkan ya, pemain-pemain senior ini gue berharap ya mereka bisa menyajikan permainan yang lebih bagus di atas lapangan. Hasil nanti dulu lah, yang jelas bagaimana menit bermain yang tinggi, mereka bisa melakukan pergerakan yang lebih cair, pressing juga lebih bagus, lalu kesepahaman ya antara satu dan yang lainnya. Khusus untuk Jadon Sancho, ini gue ingin melihat di posisi manakah dia akan diturunkan oleh Erik ten Hag. Lalu juga Harry Maguire ketika nanti diturunkan, akankah diturunkan di back tengah sebelah kanan ataupun juga back tengah sebelah kiri. Lalu juga Mason Mount menurut gue ini juga menarik, akan diturunkan di mana, serta Scott McTominay itu juga menarik ya, akan diturunkan di posisi mana. Menurut gue secara ringan amatiran kemungkinan Scott McTominay akan diturunkan, mungkin sekali lagi ya akan balik lagi di lini tengah. Lalu Jadon Sancho mungkin yang akan mengisi posisi di gelandang serang sentral atau posisi yang selama ini biasanya diisi oleh seorang Bruno Fernandes, atau bisa saja kemungkinan Jadon Sancho akan digeser nih ke sayap kanan maupun kiri. Kita lihat ya nanti akan seperti apa nih, akan sangat banyak opsi. Belum lagi pemain-pemain muda menurut gue juga bisa sangat mungkin tetap diberikan kesempatan di sana. Semoga ya apa yang ditampilkan di atas lapangan lebih baik ketimbang ketika menghadapi Rosenborg. Hasil menurut gue tidak begitu penting, tapi paling tidak penampilan dulu. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Kabar-kabar tadi yang gue bahas seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.